Jika orang salah tangkap, maka penetapan tersangka itu kami rasa bahwa itu bertentangan dengan hukum. Jadi jangan sampai kita menghukum orang yang tidak bersalah gitu loh. Kenapa harus 8 tahun baru muncul nama si Peggy ditahan, lalu tersangkakan, dan sekarang lewati proses prapit? Kenapa tidak waktu itu? Hari ini, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang beragendakan penyerahan kesimpulan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Sementara, sidang putusan baru akan digelar pada Senin depan. Saat disinggung mengenai peluang Peggy Setiawan memenangkan sidang pra-peradilan, kuasa hukum Peggy percaya diri akan memenangkan persidangan. Lantas, seberapa besar peluang Peggy Setiawan dapat memenangkan sidang pra-peradilan? Kalau besok agendanya bukan penyusunan, tapi menyerahkan kesimpulan. Agenda kesimpulan itu adalah rangkuman dari semua fakta persidangan, Pak. Yang berarti kesimpulan menurut versi pemohon, dan tentunya ada kesimpulan menurut versi termohon pula. Selanjutnya, hakim tunggal akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti selama persidangan, lalu kemudian memutuskan perkara ini. Iya, artinya begini. Kalau secara logika hukum kami, naluri hukum kami juga berdasarkan dengan fakta yang ada. Bersandar pada fakta yang ada, bukti yang ada, kami itu benar-benar menghadapinya dengan santai saja dan penuh keyakinan. Artinya keyakinan kami adalah permohonan kami sangat patut dan beralasan untuk dikabulkan. Sekarang kami mengukur dan kami menilai bahwa inilah waktunya untuk kita perbaiki penegakan hukum di Indonesia. Artinya besok itu merupakan sebuah evaluasi melalui pra-peradilan kami, adalah sebuah ujian bagi pihak kepolisian, kemudian bagi pihak pengadilan juga, bagi kita pun juga sendiri. Apakah kita mampu menjalankan penegakan hukum secara benar dengan ketentuan undang-undang atau tidak? Besok di Senin inilah jawaban. Kira-kira demikian. Kalau secara personal, artinya profesi saya selaku lawyer yang banyak membela orang dengan berbagai kalangan, sudah sangat terbiasa untuk menghadapi setiap putusan atau apapun itu. Ya kan, jadi kalau ketegangan itu makanya supaya kami tidak tegang di akhir, lebih bagus kita tegang pada saat sidang pembuktian. Kira-kira demikian, Pak. Iya kan, supaya hasilnya tidak tegang seperti logikanya, seperti orang yang mau melakukan ujian. Jangan pada saat nanti sudah mau ujian kemudian dia baru melakukan pembelajaran. Tapi kami sudah melakukan pembelajaran jauh hari, sehingga pada ujian itu nantinya, kalau saya menganalogikan ujian ini adalah putusan. Jadi pada saat ujian itu kita sudah dengan sangat confident. Demikian. Oh, kalau kami sangat optimis. Berdasarkan bukti dan saksi-saksi yang kami miliki, kami sangat optimis bahwa klien kami pasti bebas. Dan asalkan saja hakimnya objektif. Kami masih percaya kepada hakim. Kami masih percaya kepada hakim. Berdasarkan bukti yang ada dan saksi-saksi yang ada, kami yakin, seyakin-yakinnya Peggy Setiawan pasti bebas. Saya kira ini saatnya polisian untuk menunjukkan integritasnya, menunjukkan kapabilitasnya, dan menunjukkan fairness-nya, sehingga sebaiknya proses dan apa yang menjadi atensi publik ini dijawab dengan fakta-fakta hukum. Karena ketika dia berani ditetapkan sebagai tersangka, setidaknya dua alat bukti sudah diyakini, dan kami Komponas meyakini bahwa Polda Jabar pasti punya pertimbangan-pertimbangan yang itu merupakan haknya penyidik, dan kita hormati itu.
Sementara saat sidang pra-peradilan kemarin, pihak termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat mengajukan saksi ahli pidana. Dalam persidangan tersebut, saksi ahli dari Universitas Pancasila itu mendapat pertanyaan bertubi-tubi dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Alih-alih mendapatkan jawaban yang memuaskan, kuasa hukum Peggy justru mengaku kecewa dengan kualitas jawaban saksi ahli yang menurutnya tidak bertaji. Dan berikut kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan. Ketika kita menanyakan kepada ahli, ahlinya menjawab, saya tetap pada jawaban saya, yaitu dua alat bukti. Itu terus, jadi terkesan kaku dan lain yang kami tanyakan, lain pula yang dijawab. Jadi memang betul-betul ahli ini, kalau menurut hemat kami, ahli yang tidak patut untuk dipertimbangkan di dalam persidangan. Baik. Kira-kira demikian. Baik. Ya kan. Kemudian perlu juga saya tambahkan, Bang. Dari semua fakta-fakta persidangan sampai terakhir tadi hari Kamis pagi itu pembuktian, artinya dari pembuktian dari pihak termohon, ternyata kami betul-betul menilai bahwa tidak ada satu bukti pun yang menetapkan Peggy Setiawan itu sebagai tersangka. Tidak ada bukti yang mendukung. Dua alat bukti yang untuk seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka, ternyata untuk khusus Peggy Setiawan memang betul-betul kami menilai memang klien kami ini ditangkap dulu, kemudian mulai dikait-kaitkan bukti, dicari-carikan mulai bukti putusan, bukti permohonan gerasi, kemudian KTP-nya, rapornya, ijazahnya. Yang perlu kami tegaskan sebenarnya dalam pra-peradilan ini, itu sebenarnya sifatnya sederhana, Mbak. Artinya, pra-peradilan ini yang kami mengajukan, kami ingin menguji adalah salah tangkapnya yang berkaitan dengan penetapan tersangka. Ketika orang salah tangkap, maka penetapan tersangka itu kami rasa bahwa itu bertentangan dengan hukum. Sampai di persidangan tadi pun tidak ada kami menemukan itu. Apalagi kita berbicara masalah Peggy Setiawan yang melakukan dan sebagainya. Karena dalam putusan pengadilan itu pun juga dalam permohonan gerasi adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Peggy Peron. Jadi kemudian yang disita adalah KTP Peggy Setiawan, rapor Peggy Setiawan, ijazah Peggy Setiawan. Ini kan tentunya dua hal yang sangat kontradiktif. Artinya ijazah Peggy Setiawan adalah miliknya Peggy Setiawan, tidak ada kaitan dengan putusan-putusan pengadilan, tidak ada kaitan sama gerasi-gerasi. Bagaimana? Memang keterangan yang disampaikan oleh ahli yang diajukan oleh pihak kepolisian ini adalah keterangan-keterangan yang sangat tidak matang. Artinya saya mengukur bahwa ini kalau sekedar sekedar ahli yang diajukan seperti ini, kayak rasa-rasanya kayaknya pengetahuan ahli ini tidak ubahnya seperti pengetahuan anak-anak yang baru sarjana hukum. Bahkan mungkin lebih lihai cara berpikirnya anak-anak yang baru sarjana hukum. Kira-kira demikian. Kami itu kan sedang menguji kemampuan ahli ini. Baik. Bukan kami tidak memahami. Bukan kami orang yang buta hukum kemudian bertanya kepada seorang ahli hukum. Tidak. Kami cuma menguji keterangan ahli ini, apakah keterangannya ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu. Jadi kami menguji kemampuan ahli ini. Tapi faktanya dia cuma mengatakan orang untuk secara tersangka itu cukup dengan dua alat bukti saja. Ya kan, tidak perlu dilihat kualitas alat bukti itu. Makanya saya pertanyakan, kalau begitu pihak kepolisian mudah sekali mentersangkakan orang, karena walaupun bukti itu tidak terjadi persesuaian, walaupun bukti itu bukan merupakan sebuah bukti yang berkaitan dengan orang tersebut, yang penting ada alat bukti suratnya, yang penting ada saksinya, mau benar ke saksinya, mau palsu ke saksinya,
mau suratnya ada kaitannya sama orang tersebut atau tidak, pokoknya orang itu tersangka. Ini kan cara-cara berpikir yang konyol. Jadi saya tidak sedang menyerang Polda, tetapi saya mau meluruskan bahwa jangan sampai kasus salah tangkap ini terulang kembali. Makanya saya di sini saya secara objektif, itu kata ahli kan. Saya secara objektif, saya menyampaikan apa yang seharusnya menjadi kewenangannya penyidik atau SOP-nya penyidik. Jangan sampai penyidik melampaui batas kewenangannya dia untuk menjadikan seseorang tersangka. Makanya kami sangat optimis, kami puas sekali dengan sidang hari ini. Kami optimis bahwa klien kami Peggy Setiawan akan bebas. Tidak ada persiapan lain selain kita besok akan menanyakan kepada ahli pidana untuk memperjelas syarat-syarat orang yang DPO seperti apa, orang yang dijadikan tersangka harus seperti apa, sesuai dengan KUHP semua tentunya ya, sesuai dengan undang-undang. Dan harapan kami cuma minta supaya seluruh masyarakat Indonesia dukung Peggy agar Peggy bisa cepat bebas, karena kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah dalam perkara ini. Kasus tewasnya Vina dan Eki tahun 2016 silam dan upaya aparat kepolisian mengungkap dan menangkap para narapidana dinilai penuh kejanggalan. Tidak terkecuali dengan penangkapan Peggy Setiawan yang dituding menjadi tokoh utama dalam kasus tewasnya Vina. Alih-alih kasus tewasnya Vina semakin terang, justru sebaliknya semakin kelam. Semakin diusut, kasus tewasnya Vina seperti karut-marut. Kasus Vina ini kan sudah carut-marut ini. Semua orang berbicara. Mau dia praktisi hukum, mau dia masyarakat, semua orang. Jadi akhirnya terjadi kevakuman, terjadi kebimbangan dan keraguan orang, semua akhirnya kecurigaan mulai terlalu tinggi gitu loh. Padahal penegakan hukum sudah dilakukan. Soal DPO kan itu kan tugas aparat penegak hukum. Sekarang kan sudah ketangkap salah satu, ya si P kan, yang sekarang ini dalam proses upaya hukum lewat pra-peradilan. Kita harus hormati itu. Setiap langkah hukum yang dilakukan, kita harus hormati karena semuanya akan mengerucut kemana? Ke penegakan hukum gitu loh. Jadi kalau menurut saya, yang sudah saat ini terjadi adalah, ini kan sudah, isu ini sudah kemana-mana. Di TikTok tuh coba kamu lihat, ada ibu satu tiap hari ngoceh terus itu loh. Jadi kalau menurut saya, kalau saya selalu sebagai orang hukum, mengikuti, selalu percaya pada proses. Siapa yang akan terlibat di dalamnya, siapa yang akan dihukum, itu harus jelas, ya, itu harus jelas supaya jangan salah orang. Jadi jangan sampai kita menghukum orang yang tidak bersalah gitu loh. Selalu percaya pada proses. Siapa yang akan terlibat di dalamnya, siapa yang akan dihukum, itu harus jelas, ya, itu harus jelas supaya jangan salah orang gitu loh. Kenapa harus 8 tahun baru muncul nama si Peggy, ditahan, lalu tersangkakan, dan sekarang lewati proses pra-peradilan? Kenapa tidak waktu itu gitu loh? Mungkin karena dia DPO belum ketemu dan lain sebagainya kan gitu. Saya setuju ini kasus ini masuk pra-peradilan dulu, uji dulu status tersangkanya mas, karena prosesnya nanti akan berpanjang. Tapi ketika status tersangka ternyata tidak sah, Peggy-nya pulang. Polisi sekarang ini memang dilema bang, karena apa yang dia lakukan tetap menjadi komentar negatif. Ya kalau saya sih lihat, karena ini kasus cukup lama, muncul Vina di film, baru muncul lagi kan, mencuat gitu. Jadi memang ya kalau menurut saya dari proses dari awal itu memang harusnya semua pelaku itu ditangkap gitu. Tapi dengan adanya kejadian ini menjadi pembelajaran buat kita semua dan pihak kepolisian untuk memperbaiki diri lah. Kalau memang ada perkara yang seperti ini supaya sampai tuntas. Karena ini kan DPO 8 tahun muncul ini, lalu ada muncul pelaku yang ditangkap, dan itu menjadi pertanyaan. Publik ini sangat sensitif Pak. Sehingga udah waktunya polisi itu harus memberikan satu pelayanan terbaik dan juga penegakan hukum. Dan memang orang yang benar-benar pelakunya. Jangan sampai salah orang Pak. Ya kasus ini kita harus satu-satunya mengharapkan penegakan hukum.
supaya semua terang benderang, ikuti prosesnya. Masyarakat harus menjadi pengawas. Silakan memonitor. Perkara ini sudah menjadi perhatian Presiden, perhatian Menteri, kemudian perhatian daripada rakyat Indonesia. Tentunya jaksa penuntut umum yang menerima berkas itu tidak bisa diajak akal-akalan, apalagi pengadilan ya. Pengadilan, hakim diajak juga akal-akalan untuk cepat sidang. Karena apa? Gugurnya pra peradilan itu kalau perkara pokok sudah disidangkan. Nah, untuk disidangkan ini tidak secepat itu. Tidak bisa selintutan. Nah, selintutan itu apa itu bahasa Indonesianya? Misalnya berkas dikirim sebentar sekali, hanya 2 malam di jaksa, langsung dikembalikan lagi, di polisi 1 malam dikirim lagi balik ke jaksa bersama dengan berkas, barang bukti dan tersangkanya P21, kemudian langsung dibuat surat dakwaan, langsung dikirim ke pengadilan, hitungan 1x24 jam sudah sidang. Nah, ini pasti seluruh rakyat Indonesia akan memprotes. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.